Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karla Andri David, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan ujian akhir semester saya, mata kuliah manajemen SDM 2 dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto. Dan tema yang akan saya bahas hari ini adalah konflik dan komunikasi dalam organisasi. Pertama, apa sih timbulnya konflik yang menjadi penyebab timbulnya konflik dalam perusahaan? Sebetulnya ada banyak jenis penyebabnya tuh apa sih yang melatar belakangi sebuah konflik dalam perusahaan. Tapi yang paling pertama menurut saya adalah miskomunikasi atau komunikasi yang tidak baik. Kenapa? Karena komunikasi yang tidak baik ini apabila kita bicarakan dalam skala yang membesar, itu berdampak luas juga, seperti misalkan perbedaan sudut pandang, perbedaan menangkap sebuah pesan atau tujuan, perbedaan menangkap perintah yang pada akhirnya ya menjadi konflik gitu. Tapi selain miskomunikasi tadi, ada banyak juga penyebab-penyebab lain seperti ketimpangan, misalkan ada seseorang yang mendapatkan hasil yang sama atau dalam hal ini gaji tapi dengan pekerjaan yang berbeda, itu tentu akan jadi potensi konflik. Terus ada ketidakjelasan uraian tugas, tekanan, kebijakan yang tidak jelas, permasalahan pribadi atau perbedaan status. Lalu ada juga harapan yang tidak tercapai. Misalkan perbedaan status tadi itu perbedaan status, misalkan ada seorang pegawai tetap yang bekerja sepertinya biasa-biasa aja kualitasnya. Lalu ada pegawai honorer yang secara basic pendapatan jauh di bawah pegawai tetap, tapi pegawai honorer ini dapat beban kerja yang jauh lebih besar dan kualitasnya lebih bagus. Tentu ini menjadi sumber konflik pada nantinya. Lalu apa sih contoh konkret dari konflik-konflik tadi? Nah, misalkan saya ambil 4 contoh di miskomunikasi. Misalkan ada ada sebuah tim yang ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan A tanpa membagi tugas dengan baik gitu. Ya sangat mungkin kalau miskomunikasi sudah terjadi, maka masing-masing anggota itu mungkin saling menunggu, saling bisa juga tumpang tindih kerjaan. Jadi ketika apa? Ketika pembagian tugas ini tidak baik atau miskomunikasi tugas tadi tidak berhasil, misalkan ketika berhasil saling klaim. Tapi kalau gagal ya saling saling menyalahkan, dan tentu ini adalah bagian dari miskomunikasi kalau misalkan bagian uraian tugas itu nggak dijelaskan dengan baik gitu. Lalu kalau masalah personal ini juga banyak contohnya. Salah satunya misalkan eh, masalah rumah tangga. Ketika ada seseorang yang dalam rumahnya bermasalah, masalahnya ini menjadi beban pikiran dan dibawa ke pekerjaan, maka ini tentu bisa menjadi penyebab konflik. Tapi selain itu juga banyak contoh lagi, misalkan sedang bermain bola satu kantor, si A melakukan pelanggaran keras ke B, si B cedera dan B tidak terima, bisa aja jadinya ketika bekerja itu jadi eh, konflik atau hubungannya jadi nggak bagus. Apalagi kalau A punya teman-teman dekat tertentu semacam grup dan B juga semacam grup, jadi konflik yang lebih luas. Lalu ketidakjelasan uraian tugas kayak tadi, sorry. Misalkan karena ada pekerjaan yang mungkin ada himpunannya, jadi mereka saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan gitu. Kalau misalkan gagal saling menyalahkan. Lalu ada tekanan. Misalkan tekanan ini ada seseorang yang mendapatkan banyak sekali pekerjaan dengan deadline yang di waktu yang sama tapi nggak ada yang bantu. Tentu ini akan menjadi konflik juga, saling menyalahkan dan sebagainya. Lalu metode apa sih yang efektif untuk menangani konflik? Nah, kalau saya pribadi ada 4 metode. Yang pertama adalah teknik kolaborasi. Teknik kolaborasi itu intinya adalah beberapa pihak itu menemukan solusi buat suatu masalah gitu. Misalkan ada 2 tim berselisih, timpang tindih pekerjaan, yang mereka duduk sama-sama, kolaborasi, menentukan strategi, dan keputusannya juga disepakati bersama dan dilihat kalau bisa oleh pemimpin tertinggi, karena nanti berlaku untuk selanjutnya. Lalu metode selanjutnya adalah metode akomodasi.
Metode akomodasi ini di mana pihak organisasi atau mungkin SDM itu menjadi penengah kalau misalkan ada masalah-masalah yang dihadapi oleh tiap-tiap karyawannya. Jadi bisa menengahi lah, akomodasi. Misalkan menjelang hari raya nih, semuanya pada mau cuti. Sedangkan kalau cuti semua nggak ada yang kerja gitu. Jadi ya pihak organisasi atau manajemen ya bisa memberikan strategi-strategi yang baik. Misalkan siapa yang mau cuti duluan di awal atau di akhir. Jadi semua kebagian dan menghindari konflik. Lalu ada penghindaran juga, penghindaran konflik tanpa menyelesaikan secara langsung. Misalkan dua rekan berselisih paham, tapi ya mereka apa namanya menunggu waktu yang tepat untuk lebih kondusif untuk menyelesaikannya. Tapi ini harus diselesaikan karena kalau enggak, ya ini jadi bola salju nanti. Rasa ketidaksukaan dipupuk terus. Lalu ada kompromi, misalkan ada dua tim ingin meminjam ruangan rapat di waktu yang sama ya solusinya saling mengalah atau cari ruangan alternatif lain gitu. Selanjutnya, apa sih pentingnya komunikasi yang baik buat organisasi? Pentingnya itu adalah komunikasi tentu akan membantu karyawan memahami tugasnya, komunikasi yang baik akan mendukung pengambilan keputusan yang baik, karena komunikasi yang baik juga pasti di dalamnya akan memuat informasi yang akurat. Gitu. Komunikasi yang baik akan membangun hubungan dan kolaborasi sebagai sebuah tim, komunikasi yang baik juga akan meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Lalu komunikasi yang baik akan mendukung perubahan dan inovasi. Misalkan ada masukan ya disampaikan. Tentu ini jadi hal yang positif buat organisasi. Lalu hambatannya apa nih terjadi komunikasi efektif? Ada banyak, ada perbedaan bahasa dan budaya. Misalkan seorang yang misalkan bekerja dari luar wilayah karena belum mengenal bahasa jadi merasa dikucilkan atau apa yang dianggap nggak sopan ternyata di wilayah itu sopan. Lalu ada ambiguitas sebuah pesan, misalkan pesan yang nggak lengkap, pokoknya tuh selesaikan tugas ini tapi nggak dikasih tahu batas waktunya, jadi ya bisa terlambat dan jadi menyebabkan konflik. Terus ada juga gangguan teknologi. Misalkan ketika seseorang ditunggu responnya malah ada gangguan, jadi konflik juga, ada sikap defensif, misalkan seseorang nggak mau menerima kritik, ada hierarki yang kaku, misalkan informasi itu cuma mengalir dari atas ke bawah tapi nggak ada ruang dialog dari bawah ke atas. Selalu ada overload informasi, kayak misalkan di pesan grup WhatsApp yang tadinya ada tugas yang harus dikerjakan, ada deadline-nya ternyata ketutup dengan ucapan selamat ulang tahun misalkan. Jadi overload informasinya. Lalu kurangnya umpan balik, misalkan seorang yang malu untuk menyampaikan pesan, ya padahal misalkan pesan itu adalah pesan yang bagus, tentu ini jadi hambatan. Lalu rekomendasi dari saya, pertama adalah pedoman komunikasi yang baik bukan tentang menyampaikan pesan, tapi juga membangun kepercayaan dan keterlibatan dan kolaborasi antara manajemen dan karyawan. Ada kejelasan dan konsistensi informasi, ada komunikasi dua arah, ada empati dan pendekatan personal, ada transparansi dalam pengambilan keputusan agar dimengerti dan diketahui semua pihak, ada pemanfaatan teknologi, ada pelatihan komunikasi juga, dan budaya apresiasi dan pengakuan, dan responsif dan tepat waktu. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang meminta atau menanyakan sesuatu ya sebisa mungkin dijawab. Begitu juga ketika ada atasan yang minta atau menanyakan pekerjaan ya sebisa mungkin segera diberikan informasi atau dijawab. Selanjutnya, itu aja paling. Terima kasih buat kesempatan kali ini. Saya sebelumnya minta maaf buat kekurangan presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.